Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, mata yakunur rajul musi'a? Qalat idza zanna annahu muhsin. Kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Ujar Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Bila mana kita menyangka diri kita ini sudah baik, berarti kita orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keterangan daripada bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-20 tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi syaitan ini, ujar para ahli suluk, mengatakan selalu berusaha menggoda kita sampai kepada tahapan-tahapan yang ke-7, baru syaitan itu berakhir menggoda kita. Sampai 7 tingkat keadaan-keadaan kita, syaitan selalu membisik kepada kita agar kita gugur, agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina. Nah, untuk menghindari, menjaga keselamatan dari godaan-godaan syaitan yang 7 tingkat itu, 3 hal yang kita perlukan. Pertama, ilmu yang pertama. Yang kedua, doa kepada Allah agar dipelihara. Yang ketiga, kawan yang baik. Nah, 3 macam itu kalau kita ingin selamat. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang 7 itu? Dalam tahapan pertama, syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur, kafirlah engkau. Icam jaka kafir, nyaman kada besembayangan, kada berpuasaan, kada berzakat, kada istilah perjinahan, kafir. Nah, mungkin ajakan ini tidak ditujukan syaitan kepada kita, karena kita insya Allah kada mungkin hakun bakafir. Ada bisikan nyuruh kafir, bakafirlah, insya Allah kada. Tapi untuk orang-orang yang tertentu bisa terperdaya dengan ajakan ukfur ini. Nah, kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan, wahai syaitan, untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Kalau engkau mengajak aku kepada kafir, wahai syaitan, aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Selamat kita. Kada hakun bakafir, dibawai kafir kada mau. Lalu dalam tahapan yang kedua, syaitan mengajak kita, membisik kepada kita, la tuti' rabbak, la tuti' rabbak. Kalau ikam sudah Islam, ya syaitan, ikam kada perlu taat lawan Tuhan, karena ikam sudah Islam, kada perlu taat kepada Tuhan, kada perlu sembahyang, kada perlu puasa, kada perlu zikir, karena orang Islam itu sudah selamat. Menghadapi ajakan ini, kita mesti ada ilmunya. Dengan ilmu bahwa, wahai syaitan, aku kada kawa kada taat lawan Tuhan, kada kawa kada sembahyang, kada kawa kada beribadah, karena itu bekalku hari kiamat. Nah, hari kiamat tuh aku perlu bekal. Bukan hanya Islam bekalku, tapi sembahyang, puasa, zakat, sembahyang sunat ini. Artinya syaitan itu kada ada membisiki kita, pang, kamu jangan sembahyang lah, kada ada pembisikan itu.
Cuman dalam hati kita nih ada, dalam diri kita ada muncul asa kada hendak sembahyang. Nah itu iya bisikan syaitan, jangan sembahyang jernya, membubungi jangan sembahyang tuh kada ada bang. Jangan sembahyang kadakah itu. Cuma dalam hati kita nih malas sembahyang, malas puasa, malas zikir. Nah itu bisikan syaitan. Yang kita atasi dengan apa? Dengan bekal. Ini mati perlu bekal. Orang hendak ke Banjar aja besangu duit. Nah apalagi mati. Bekalnya mati apa? Sembahyang banyak, zikir banyak, puasa dan lain-lainnya. Nah jadi kalau syaitan mengajak kita, dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan yang malas untuk ibadah, kita tentang, kita lawan bahwa syaitan, bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat karena aku pasti mati. Nah, 2 tahap syaitan menggoda kita. Tahap yang ketiga, ujar hati nih nang dibisiki syaitan, ayo ikam banyak-banyak beramal, banyak-banyak sembahyang, tapi kaina bila tuha. Nah, bila tuha aja lagi anom berhemat napa, karena nang dipandang tuh akhir umur ikam walaupun wah ini pak ibadah, kalau akhir umur karena ikam jahat jadinya. Jadi baik wah ini berjahat karena akhir umur hanya berbaik. Nah ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita. Ini sering datang ke dalam hati kita, padahal itu adalah syaitan. Kaina gin amal banyak, kaina mun sudah tuha, kaina aja sembahyang tahajud amun sudah tuha, pada orangnya umur 60 sudah ini. Nah, bila lagi tuhanya, kaina aja nuntut ilmu bila sudah tuha, kaina aja bila sudah tuha. Nah apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu, kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah. Umur kada pandang tuha muda, kada pandang sihat sakit, kalau sampai mati. Jadi kada kawa menunda-nunda amal itu. Bila ini hendak beribadat, gawi, laksanakan, kada perlu menunda. Nah para muhibbin rahimakumullah, syaitan itu hati kita ini dibisikinya lagi. Anjir syaitan, kalau engkau memang hendak beramal beribadat juga, ajil, lakasi beramal, sembahyang jam 1000 rakaat semalaman kayak Zainal Abidin, atau 500 rakaat kayak Imam lakasi. Nah digasaknya kita oleh syaitan supaya banyak-banyak beramal. Tujuannya apa? Bila kena banyak kita busan ampe. Atau lagi tujuan syaitan bila banyak-banyak itu berancap-ancap kada sempurna, sembahyang kada bertumak ninah jadinya. Itu tahapan yang keempat daripada syaitan, bahwa segera. Nah ini kita atasi syaitan dalam hati kita, kita bisiki, aku beramal kada perlu belaka-lakas, yang penting aku sempurna. Ada perlu berancap-ancap, karena begitu ada niatku sudah beramal itu sudah masuk. Perlahan kita gawi, perlahan sembahyang, perlahan baca Quran kita perlahan. Nah tahapan yang kelima, syaitan ini menggoda kita lagi dengan godaan apa? Nah, syaitan kalau ikam sudah perlahan itu, ikam tunggu, ikam akan dipuji oleh seluruh makhluk. Ikam akan dipuji oleh manusia, ikam akan dipuji oleh orang-orang besar karena mengakui kehebatan engkau. Ikam ahli ibadah, ibadahnya bagus. Nah, supaya kita ini ria. Nah kita atasi dengan demikian, wahai syaitan, aku beribadah kada mengharapkan pujian orang, aku beribadah kada mengharap penilaian orang. Yang kutuju itu adalah penilaian Allah.
Aku cukup Allah yang mengetahui aku beramal, kada perlu orang lain. Terus kita beramal kepada Allah, beribadah. Nah, yang keenam ini, ujar syaitan, kalau ikam itu beramal sudah mengharap Allah, sudah ikhlas, nah itu ngarannya ikam bujur-bujur wali. Nah, itu orang wali. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini. Ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wa nadathu hawatibul hakikah alla yatlubu amamaka. Nah, sekarang engkau sudah wali di syaitan. Ikam beramal perlahan, teratur, ikam mengharapkan sudah karena Allah. Ikam sekarang sudah waliullah. Nah, bila kita ma'asisi itu, bila kita membujuri, ampun syaitan mengatakan bahwa kita ini sudah wali, nah disitulah kita hancur. Nah, disitulah kita terjatuh lebih dalam daripada jurang yang dahulu kita berada. Nah, fasabilus salama li hadzal abdi ayyujiba syaitan aina ana minal awliya was salihin wa ana warikum bi bihari taksir wa qillatil ilm. Qalbi mashghulun bid dunya wa ma ukhlisu fil amal wa lam a'lam hal tuqbalu taubati amla inna ma ana abdun hakir katsiruz dzunub arju rahmat rabbi. Di waktu syaitan tadi, di waktu hati kita berbisik bahwa kita ini dekat dengan Allah, di waktu hati kita bicara bahwa kita ini sudah dikasihi, dicintai Allah, di waktu hati kita bicara kepada kita bahwa kita ini wali, itu hendaknya dijawab, bah, kada mungkin aku ni wali, kada mungkin aina ana minal aulia, kada mungkin aku ni wali. Aku ni masih banyak kurang, ilmunya kurang, hatiku masih banyak kepikiran dunia, amal ibadahku belum tentu ikhlas, dosa-dosaku dahulu belum tentu diampuni Allah, tubat-tubatku belum tentu diterima. Aku ni adalah hamba yang hina, yang banyak dosa, yang mengharapkan rahmat Tuhan. Nah, ini yang jawabannya kalau timbul bisikan di hati kita. Itu yang dimaksud dengan wanadathu hawatibul hakikah alla yadlubu amamaka. Aku ini masih banyak dosa, walaupun aku beribadat, walaupun aku baca Quran, tapi dosa-dosaku dulu belum tentu diampuni Allah. Tobat belum bisa diterima, belum tentu diterima. Nah, bila kita mampu menentang yang demikian tadi dengan perasaan-perasaan bahwa kita masih hina, kita masih banyak dosa, kita masih jauh dari Allah, berarti kita berhasil, berarti kita selamat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.